Kita sering mengira bahwa pikiran adalah zona aman, tempat kita bisa membayangkan segala kemungkinan tanpa konsekuensi nyata. Namun, otak kita tidak selalu membedakan antara pengalaman internal dan eksternal yang bersifat emosional. Rasa malu yang kita bayangkan bisa memicu respons tubuh yang sama kuat dengan rasa malu yang kita alami dalam interaksi sosial. Kita mungkin menunda langkah penting karena takut akan kegagalan atau cemoohan, meskipun belum ada orang yang menilai kita. Ini menunjukkan bahwa rasa malu yang hanya terpendam di dalam pikiran kita bisa lebih menakutkan daripada yang muncul di depan umum. Kita perlu menyadari bahwa otak kita menanggapi kebohongan emosional dengan kekuatan yang nyata, dan ini bisa mempengaruhi keputusan kita dalam menjalani hidup. Ketika kita membayangkan komentar negatif di media sosial, otak kita seringkali tidak bisa membedakan antara malu yang dibayangkan dan malu yang sungguhan. Ini membuat kita merasa takut dan enggan untuk bertindak, karena kita telah membayangkan skenario terburuk sebelumnya. Padahal, seringkali tidak ada kritikan nyata yang terjadi. Kita seringkali terjebak dalam imajinasi kita sendiri, sehingga kita tidak menyadari bahwa hambatan yang kita rasakan sebenarnya bersumber dari pikiran kita sendiri, bukan dari realitas. Ini membuat kita bertanya-tanya, mengapa otak kita menggabungkan imajinasi dan pengalaman nyata sehingga kita menjadi terjebak dalam ketakutan dan keraguan? Jawabannya terletak pada cara kerja otak kita, yang seringkali menghubungkan antara pikiran dan emosi, sehingga kita menjadi sulit untuk membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Kita sering mengalami rasa malu yang hanya ada di dalam pikiran, namun otak kita tidak bisa membedakannya dengan malu yang sungguhan. Hal ini terjadi karena otak kita memiliki kesulitan memisahkan antara realitas dan simulasi mental, sehingga kita merespon keduanya dengan intensitas yang sama. Kita merasa tidak nyaman dan terbebani oleh rasa malu yang sebenarnya hanya ada di dalam imajinasi kita. Namun, ada cara untuk mengurangi rasa malu ini dan membuat kita merasa lebih lega. Dengan memahami bahwa rasa malu yang hanya ada di dalam pikiran tidak sama dengan rasa malu yang sungguhan, kita dapat mulai melepaskan beban tersebut dan hidup dengan lebih tenang dan positif. Kita sering merasakan malu, baik itu malu karena sesuatu yang nyata atau hanya karena bayangan dalam pikiran kita. Namun, otak kita tidak bisa membedakan antara keduanya. Ketika kita membayangkan situasi memalukan, tubuh kita merespon dengan meningkatkan hormon stres, sama seperti ketika kita mengalami situasi memalukan yang nyata. Ini menunjukkan bahwa otak kita tidak hanya mengirim sinyal listrik, tetapi juga memicu respons hormonal yang dapat memengaruhi kesehatan kita. Dengan memahami bahwa rasa malu imajiner dapat memicu stres fisik, kita dapat menggunakan teknik biofeedback untuk menurunkan beban hormonal secara mandiri. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa kita dapat menurunkan intensitas rasa malu imajiner dengan memengaruhi zona-zona tertentu di otak, sehingga kita dapat merancang strategi untuk mengurangi beban emosional yang tidak berdasar, sekaligus menjaga kepekaan terhadap rasa malu yang memang diperlukan untuk regulasi sosial. Bagaimana kita dapat menggunakan pengetahuan ini untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam konteks kerja, pendidikan, dan media sosial? Kita seringkali terjebak dalam rasa malu yang hanya ada dalam pikiran kita, bukan dalam kenyataan. Hal ini dapat menghalangi kita untuk mengambil keputusan dan berpartisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Otak kita tidak bisa membedakan antara rasa malu yang dibayangkan dan rasa malu yang sungguhan, sehingga kita perlu menyadari dan mengatasi hal ini. Dengan mengembangkan kesadaran akan emosi kita dapat membedakan antara rasa malu yang nyata dan yang hanya ada dalam imajinasi. Kita dapat mengubah rasa malu menjadi pendorong, bukan penghalang, dengan menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam mengalami perasaan ini. Dengan demikian, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi rasa malu dan meningkatkan partisipasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, strategi apa yang paling efektif untuk menerjemahkan kesadaran ini menjadi aksi konkret dalam kehidupan kita? Kesimpulan utama adalah bahwa otak tidak membedakan secara tegas antara rasa malu yang dibayangkan dan yang nyata, sehingga keduanya memiliki dampak serupa pada keputusan, inovasi, dan kesejahteraan mental. Dengan memperkenalkan teknik reframing, exposure therapy, serta penggunaan wearable biofeedback, kita dapat memecah siklus rasa malu yang hanya bersumber dari imajinasi. Sebagai langkah pertama, ajaklah diri Anda menuliskan satu situasi yang selama ini terhambat oleh rasa malu imajiner, kemudian evaluasi apakah keberanian diperlukan atau hanya bayangan semata. Berbagi pengalaman tersebut di kolom komentar dapat menjadi bentuk dukungan kolektif, sekaligus memberi sinyal bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi tantangan emosional ini. Jika Anda merasa terbantu,
Tekan tombol berlangganan untuk mengikuti seri selanjutnya yang akan membahas teknik meditasi stoik modern dan praktik exposure yang terbukti membantu mengurangi rasa malu berlebih. Di episode berikutnya, kita akan menelusuri kisah seorang pemuda desa yang mengubah rasa malu menjadi keberanian memulai startup, dan apa pelajaran yang dapat kita tiru. Sampai saat itu, teruslah mengamati perbedaan antara bayangan dan realitas, karena langkah pertama menuju perubahan selalu dimulai dari kesadaran diri.